Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkahan dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, Ibu minta kepada Ahmad Ija untuk memimpin doa. Silakan Ahmad Ija. Ya, Bu. Mas, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa dimulai. Doa selesai. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya, Mas Ija. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu mau absen dulu. Iman Hasan, Hadir. Haryati, Hadir. nah, pada pertemuan sebelumnya, adakah yang masih ingat kita belajar apa? Oke, Nadia, silakan. Belajar tentang benda elastis dan benda plastis. Iya, bagus sekali, benda elastis dan benda plastis. Siapa yang masih ingat apa itu benda elastis? Ya, Ukam. Benda elastis adalah benda yang apabila diberikan gaya, maka benda tersebut akan mengalami pertambahan panjang serta perubahan bentuk, dan ketika gaya tersebut dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula dan benda semula. Ya, bagus sekali ya. Kita berikan aplaus untuk Nadia dan Nisa. Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai benda elastisitas. Yang dimana diberikan gaya, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Hari ini kita akan belajar mengenai gaya tersebut, ya, hubungan gaya tersebut dengan pertambahan panjangnya, yang nanti akan dibahas dalam hukum Ohm. Selanjutnya kalian perhatikan di slide, apa perbedaan ketika kita menarik karet dengan gaya yang kecil dan ketika kita menarik karet dengan gaya yang besar. Ada yang tahu perbedaannya? Dan ini silakan. Jadi ketika kita menarik karet dengan gaya yang kecil, maka karet tersebut akan mengalami pertambahan panjang. Dan ketika kita menarik karet dengan gaya yang besar, maka karet tersebut akan mengalami pertambahan panjang juga, namun pertambahan panjang yang lebih besar. Dan apabila karet ditarik dengan gaya yang terlalu besar, maka karet akan putus. Ya, bagus sekali yang disampaikan oleh Ramadini ya. Berikan aplaus untuk Ramadini. Nah, hal itu akan kita bahas dalam kompetensi dasarnya, masih sama seperti yang kemarin ya, yaitu menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari dan melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan, berikut presentasi hasil dan pemanfaatannya. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui pengamatan, percobaan dan diskusi, kalian dapat menganalisis hubungan gaya dengan pertambahan panjang tegas dengan benar serta jujur, tanggung jawab dan disiplin. Nah, adapun teknik penilaian yang akan Ibu lakukan yaitu ada 3 ya. Nah, yang pertama itu kalian lihat ada nilai sikap, yang kedua ada pengetahuan, dan yang ketiga yaitu Ibu akan menilai keterampilan kalian. Nah, untuk garis besar atau outline-nya yaitu kita belajar mengenai hukum di mana kita akan membahas tentang antara gaya, pertambahan panjang tegas serta konstanta tegas. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian. Terdapat ada 3 kelompok, yaitu kelompok Newton, kelompok Archimedes, dan kelompok Einstein. Ya, apakah semua sudah duduk sesuai kelompok? Sudah. Oke. Selanjutnya Ibu minta salah satu peserta didik untuk maju ke depan agar melakukan demonstrasi. Ya, Upal silakan ke depan. Sekarang Upal ambil salah satu gelas. Oke. Selanjutnya Upal gabungkan beban pada gelas tersebut. Nah, kalian semua perhatikan peristiwa yang terjadi pada gelas tersebut. Setelah kalian amati demonstrasi yang dilakukan oleh teman kalian tadi, kalian identifikasilah masalah berdasarkan hasil pengamatan tadi ya. Kalian tuliskan pada kolom rumusan masalah. Nah, apa saja masalah-masalah yang timbul dalam pikiran kalian tadi, kalian tuangkan ke dalam KPD yang Ibu bagikan. Apa yang menyebabkan tersebut mengalami penambahan panjang? Mempengaruhi sehingga gas tersebut bisa bertambah panjang. Nah, kalau sudah selesai untuk rumusan masalah,
kalian buat hipotesis berdasarkan pengetahuan kalian sendiri mengenai masalah-masalah yang ada tadi ya. Oke, sudah semua? Nah, sekarang kalian lakukan percobaan bersama dengan anggota kelompok kalian yang sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ada pada LKPD. Panjang awal tugasnya terlebih dahulu sebelum kita menggantung beban. Ke 8,5 cm. Jadi 18,2. Untuk kelompok Newton sudah dibagi berapa? 5. Newton juga sudah ya, tapi Ya, Bu. Yang bagian hukum ya. Lagi. Ini hubungan Pegas berbanding hubungan antara kaya dan kontainer pegas berbanding lurus. ini kan tadi sudah bilang kan, Ya. Ya, bentuknya juga sudah banyak. Mungkin kita masih ya. Sekarang lanjut buat kesimpulan ya. Oh ya, Bu. Oke. Oke loh, tunggu. Presentasi ke depan. Sekarang dari kelompok. Ya, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok itu akan mempresentasikan hasil tugas kami. Siap. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada penyaji untuk membacakan hasil tugas kami. Terima kasih kepada moderator. Jadi hasil pekerjaan kami yaitu mengenai hukum. Yang pertama yaitu masalah. Apa yang menyebabkan pekerjaan tersebut mengalami pertambahan panjang? Selanjutnya adalah hipotesis atau dugaan sementara. Yang pertama yaitu pegas tersebut diberi gaya berupa beban sehingga pegas tersebut mengalami pertambahan panjang atau yang disebut dengan delta L. Selanjutnya pertanyaan dan diskusi. Yang pertama, buatlah grafik hubungan antara perubahan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Oke, jadi ini merupakan grafik hubungan antara perubahan gaya dengan pertambahan panjang pegas. Jadi pada garis vertikal ini merupakan gayanya dengan satuan Newton, yaitu yang pertama ada 0,5 Newton, 0,6 Newton, 0,8 Newton, 1 Newton, dan 1,2 Newton. Kemudian yang pada garis horizontalnya yaitu delta L atau pertambahan panjang pegas dalam satuan meter. Yang pertama ada 0,05 meter, 0,06 meter, 0,08 meter, 0,1 meter, dan 0,12 meter. Pertanyaan yang kedua yaitu berdasarkan data yang diperoleh, bagaimanakah hubungan antara massa beban dengan perubahan? Jadi semakin besar massa beban yang diberikan, maka perubahan panjang pegas juga akan semakin besar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah hubungan antara gaya dan konstanta pegas? Hubungan antara gaya dan konstanta pegas adalah berbanding lurus. Artinya semakin besar gaya, maka semakin besar pula konstanta pegas. Saya persilakan kepada
Lanjutkan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridawanti perwakilan dari kelompok Pasca ingin bertanya kepada kelompok Kapal. Bagaimana hubungan panjang pegas dan konstanta pegas? Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari Tridawanti atau dari kelompok Pascal. Kami bahwa gaya atau F sama dengan konstanta dikali dengan delta L, sehingga konstanta sama dengan S per delta L. Sehingga konstanta dari pertambahan panjang pegas ini berbanding terbalik. Karena semakin besar konstanta pegas, maka semakin kecil pertambahan panjang pegasnya. Apakah bisa dimengerti? Sudah. Ini saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Silakan kalian cek link yang sudah Ibu bagikan di WA group. Ayo silakan buka dan kerjakan soalnya. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Kerjakan. Sama dengan empat lebih satu sama dengan empat. Karena sebenarnya kabupaten Bali. Kamu sudah menjawab kan? Atau ada yang belum menjawab? Ya, semuanya hampir semuanya sudah tuntas. Ya, berikan aplaus untuk kita semua. Ya, siapa yang dapat menyimpulkan? Saya. Iya, silakan coba. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil di sini ialah semakin besar gaya, maka semakin besar konstanta pegas. Dalam artian gaya berbanding lurus dengan konstanta pegas. Oke, bagus sekali. Berikan tepuk tangan dulu untuk silakan simpulkan. Ya, jadi gaya berbanding lurus dengan konstanta pegasnya. Dan terus tadi juga ada yang punya pembahasan dan pertanyaan yang dapat kita ketahui bahwa konstanta pegas berbanding terbalik dengan panjang pertambahan pegas. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Naila. Nah, sudah bagus kesimpulan yang disampaikan oleh Jufar dan Naila, sehingga kita simpulkan bersama-sama bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, maka pertambahan panjang pegas tersebut juga semakin besar, dan juga gaya berbanding lurus dengan konstanta pegas. Ya, semakin besar gaya maka semakin besar pula konstanta pegas. Akan tetapi konstanta pegas berbanding terbalik dengan pertambahan panjang pegas. Ya, dalam artian semakin kecil konstanta pegas maka pertambahan panjang semakin besar, atau sebaliknya semakin kecil pertambahan panjang pegas konstanta pegasnya semakin besar. Bisa ya? Bisa. Oke. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai beberapa kuesioner untuk kalian terkait pembelajaran yang kita lakukan untuk 2 kali pertemuan ini. Silakan kalian nilai pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akan bagikan dan kalian jawab. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Jadi ada 2 ya untuk lembar angket dan lembar survei. Kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kalian berdiri balik. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai untuk kuliah statis ya. Jadi kalian pulang belajar, tetapi sebelum masuk ke kuliah statis sebenarnya masih ada materi mengenai susunan pegas ya, pegas seri dan pegas paralel. Namun karena waktu kita terbatas, jadi untuk materi susunan pegas ini gua akan memberikan tugas yang ada di bahan ajar ya. Dan juga kalian baca melalui buku siswa kalian buat rangkuman tentang susunan pegas yang seri dan paralel. Terus kalian kerjakan soal yang ada di bahan ajar untuk nomor 5-nya ya. Di pertemuan berikut kalian kumpulkan. Oke? Ya. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kalian. Tepuk tangan untuk kita semua.